Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat iman? Semoga Anda selalu dalam lindungan dan limpahan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah sahabat iman, di kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas tentang kapan batas waktu untuk mengqadha puasa Ramadan. Jika Anda seorang perempuan, Anda mungkin akan sulit menjalankan puasa Ramadan selama 1 bulan penuh, karena perempuan memiliki kekhususan sendiri. Menjelang kedatangan bulan suci Ramadan, sebagai umat Islam, kita dianjurkan mempersiapkan diri dari segi fisik, mental, maupun ibadah. Namun bagi kalangan muslimah, menyambut bulan suci ini kadang-kadang mengalami kebingungan, terutama terkait waktu untuk mengqadha puasa. Adakah batas waktu untuk mengqadha puasa Ramadan sebelumnya? Perempuan muslimah memang memiliki kekhususan karena tidak mungkin melaksanakan puasa penuh selama Ramadan. Karenanya, seringkali ada catatan utang puasa yang harus diganti. Kewajiban mengganti utang puasa Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 185 yang artinya berbunyi, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Terkait waktu membayar puasa, apalagi saat ini sudah memasuki bulan Sya'ban, ada beberapa pendapat dari kalangan ulama, dinukil dari beberapa sumber. Pendapat pertama, seseorang boleh mengqadha puasa meskipun sudah jatuh bulan Sya'ban. Dalil ini diperkuat oleh perkataan dari Ummu Aisyah radhiyallahu anha. Suatu ketika ia baru mampu mengqadha puasa saat bulan Sya'ban karena beliau begitu maksimal dalam melayani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dulu aku memiliki utang puasa Ramadan, sementara aku tidak bisa mengqadhanya kecuali sampai bulan Sya'ban karena sibuk melayani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Namun ada juga yang berpendapat yang mengatakan adanya larangan berpuasa saat pertengahan Sya'ban. Artinya, jika sebelum pertengahan Sya'ban, maka masih bisa untuk mengqadhanya. Dalil ini diperkuat menurut riwayat Abu Dawud dan Imam Bukhari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika sudah masuk pertengahan Sya'ban, janganlah kalian berpuasa. Hadis riwayat Abu Dawud dan Bukhari. Dalam hadis yang lain diterangkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kalian berpuasa 1 atau 2 hari sebelum Ramadan, kecuali seseorang yang punya kebiasaan puasa sunnah, maka bolehlah ia berpuasa. Namun dari kedua hadis tersebut, ada pengecualian bagi seseorang yang punya kebiasaan puasa sunnah, maka diperbolehkan baginya berpuasa. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merutinkan berpuasa selama Sya'ban. Bahkan pada suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dikatakan bahwa beliau melakukan puasa Sya'ban sebulan penuh. Dari Ummu Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, belum pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa 1 bulan yang lebih banyak daripada bulan Sya'ban. Terkadang hampir beliau berpuasa Sya'ban sebulan penuh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Para ulama juga berbeda dalam menyikapi kewajiban qadha yang tertunda atau melewati Ramadan berikutnya. Kalau tertundanya pelaksanaan qadha atas dasar alasan syar'i seperti sakit sepanjang tahun atau hal-hal lain yang menyulitkannya untuk mengganti, para ulama sepakat hanya berkewajiban mengganti puasa qadhanya saja. Namun, bila tertundanya itu tanpa alasan syar'i,
Menurut para ulama madhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali, dan banyak ulama lainnya, ia berkewajiban mengganti qadha dan membayar kafarah atau penutup dosa akibat keterlambatan itu. Kafarah itu berupa fidyah atau tebusan dengan memberi makan seorang miskin. Besar fidyahnya adalah 1 mud makanan pokok sebanyak hari yang ditinggalkannya. Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang ukuran mud. 1 mud menurut ulama madhab Hanafi adalah 2 rib Iraki atau sekitar 812,5 gram. Menurut mayoritas ulama jumhur, 1 mud itu sama dengan 1/3 rib Iraki atau 510 gram. Kalau penundaannya bertahun-tahun, menurut madhab Syafi'i, fidyahnya berlipat sebanyak tahun yang tertunda. Contoh misalnya, Anda belum membayar puasa Ramadan tahun lalu sampai datangnya Ramadan ini sebanyak 10 hari. Maka setelah Ramadan ini Anda berkewajiban membayar puasa 10 hari itu berikut fidyahnya 2 kali lipat lebih banyak sebagai bentuk keteledoran penundaan penggantian puasa qadha tersebut. Memang ada ulama lain dari kalangan madhab Hanafi dan Imam Al-Nakhai mengatakan tidak berkewajiban untuk membayar fidyah, sebab tidak ada landasannya dari hadis-hadis yang sahih dari Nabi kecuali hanya pendapat atau riwayat dari para sahabat. Meski demikian, pendapat mayoritas ulama yang menyatakan selain tetap membayar utang puasa qadha yang telah berlalu di Ramadan berikutnya, juga dianjurkan tetap membayar fidyah dengan ketetapan seperti yang disebutkan tadi. Hal ini dilakukan karena tertundanya qadha puasa tahun lalu sampai melewati Ramadan berikutnya. Pandangan para sahabat Nabi yang mewajibkan fidyah patut diikuti sebagai bentuk anjuran agar kita tidak mengulangi dan menunda-nunda membayar utang puasa yang dilakukan. Demikianlah sahabat iman, mudah-mudahan yang sekelumit ini dapat membawa manfaat. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan mendapatkan info-info menarik dari kami. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.